dan bahagia selalu ada dan Halo, selamat bahagia. malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Dia terdengar. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya eh, kita mulai agenda pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, selamat malam untuk Junifer semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada agenda kita malam hari ini, yaitu technical meeting untuk mempersiapkan pelaksanaan Junio di Regional 6 Genteng. Nah, pada malam hari ini sebagai MC saya perkenalkan nama saya Gita Permata Maharani, panggilannya Gita, yang biasa menjawab chat-chat kalian semua dan insya Allah akan menemani sebagai MC untuk malam hari ini yang akan memaparkan materi. 51 mapar Siti Pane mah. Ya, em, untuk malam hari ini yang akan memaparkan materi ada Kak Ayatullah Amini, panggilannya Kak Amin. Eh, Sebelum kita masuk ke sesi materi, alangkah baiknya kita buka agenda malam hari ini dengan doa bersama. Doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Sesi malam ini saya serahkan kepada Kak Amin untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Gita. Oke, sebelumnya suara saya udah jelas ya, Jelas, teman-teman semuanya? Amin. Sudah, Jelas, sudah. jelas. Ini sedang hujan. Oke, Lomba. siap. Masya Allah. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam dimanapun teman-teman semuanya berada. Semoga lagi di rumah ya, karena cuaca kalau di Genteng saat ini lagi hujan-hujan gitu ya, dengan dingin-dingin di luar. Semoga kita yang ada di Zoom kali ini, kita kumpul dulu, kita udah dulu untuk persiapan Junio di hari Minggu besok gitu. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman Juniverse, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita sepantaran gitu ya. Buat teman-teman, kalau misalkan tidak berhalangan untuk on cam, boleh banget di on cam kan. Terus untuk memperlancar sesi technical meetingnya, bagi yang tidak berkepentingan, dimohon untuk tidak on mic dulu ya. Jadi biar yang lain nggak keganggu gitu. Nanti akan ada sesi di mana tanya jawab, nah baru tuh boleh on mic gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, karena ini kita share screen pakai Zoom, dimohon teman semuanya jangan coret-coret dulu ya, biar layar yang tershare screen ini bisa tetap bersih dan semuanya bisa dengan nyaman gitu ngelihatnya. Oke? Bisa ya semuanya ya? Nah, contoh kayak gini nih, jangan sampai ya kayak gini ya. Ini ada coret-coretan ini ya. Oke, teman-teman semuanya, pada malam ini sebenarnya kita akan ngebahas apa sih? Kita akan awali dulu pengenalan gitu ya. Sebenarnya Junio ini tuh apa sih? Siapa sih yang ngadain gitu ya? Setelah teman-teman semuanya pada tahu, harapannya nanti kita bisa lebih mudah gitu ya untuk ngebahas detailnya teknis hari Minggu nanti gimana sih proses mulai dari registrasi awal, terus kemudian nanti acaranya jam berapa, ngapain aja, pengumumannya kapan, terus penilaiannya kayak gimana, terus cara pengerjaannya nanti gimana, siapa pemilihan juaranya, hadiahnya apa aja. Nah, semuanya akan kita bahas tuntas malam ini ya. Jadi harapannya teman-teman semuanya bisa stay di sini dari awal sampai dengan akhir. Tapi kalau memang nanti ada yang berhalangan untuk keluar karena jaringan atau apapun itu, nanti bisa dilihat recordingnya di YouTube kita gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman yang di sini ini ada yang udah pernah ngikutin kami ya di beberapa regional sebelumnya, baik di Pesanggaran, di Serono, kemudian di Celuring, ataupun di Purwoharjo gitu. Tapi nggak afdol nih kalau misalkan kami nggak memperkenalkan diri lagi gitu ya. Siapa tahu bagi teman-teman yang di Genteng ini kami masih baru pertama kali gitu ya bertatap muka gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, Junio sendiri ini diselenggarakan oleh Junior Championship Center, pada dasarnya JCC ya kami nyebutnya.
JCC ini adalah wadah bagi teman-teman semuanya untuk menunjukkan potensinya gitu, baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Terkhusus kita awali terlebih dahulu dari Banyuwangi gitu. Kenapa harus dari Banyuwangi sih gitu ya? Karena tim kami, alhamdulillahnya semuanya berasal dari Banyuwangi. Kita lihat dulu sekilas ada Kak Febri, ada Kak Afdin, kemudian saya sendiri, Kak Amini, ada Kak Vira, Kak Rizka, Kak Ani, dan juga Kak Gita gitu. Jadi ini adalah anak-anak putra-putri Banyuwangi gitu ya. Jadi memang kami berangkatnya dari Banyuwangi, ingin kasih yang terbaik untuk Banyuwangi juga kayak gitu. Nah, terus kenapa Junio ini bisa terselenggara gitu ya. Selain kami tadi berkumpul untuk pendidikan JCC, kami secara legal juga sudah sah diakui oleh Kemenkumham. Jadi jangan khawatir kalau masih ada yang ngerasa, ih ini legal nggak ya acaranya? Nah, tenang aja ya teman-teman semuanya. Kami sudah legalitas kami sudah ada secara sah di Kemenkumham gitu. Oke. Nah, kemudian, Junio sendiri ini mungkin bagi teman-teman yang di Genteng cukup asing ya. Baru pertama kali deh kayaknya tahun ini gitu. Nah, memang benar teman-teman. Jadi Junio sendiri ini adalah Junior National Olympiad yang dirancang buat teman-teman khususnya eh, Olimpiade di bidang akademik gitu ya. Tujuannya untuk apa sih ya? Untuk mendorong sinergi dan juga ajang bergengsi buat teman-teman gitu. Apa yang membedakan kami dengan olimpiade-olimpiade lainnya gitu ya? Kalau biasanya nih, olimpiade itu hanya ada di daerah-daerah kota, di Genteng, di Banyuwangi kota gitu ya. Mentok paling ya di Celuring gitu ya. Nah, beda halnya dengan kami. Kami hadir ibaratnya roadshow nih gitu ya. Kami keliling ke beberapa daerah di Banyuwangi. Kami ambil sampai dengan akhir ini ada 6 titik ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terselenggara di 4 titik. Kita awali kemarin di Pesanggaran, dimulai dari bulan Februari, kemudian kita lanjut ke Celuring, kemudian lanjut lagi di Serono, terakhir kemarin di Purwoharjo, dan sekarang tersisa 2 lokasi lagi nih, tinggal di daerah kota-kotanya gitu ya, tinggal di Banyuwangi Kota sama di Genteng gitu. Tapi ya karena satu dan lain hal, akhirnya Genteng yang semula direncanakan sebagai daerah terakhir justru kita mulai lebih awal dibandingkan yang di Banyuwangi Kota gitu. Jadi untuk yang terdekat ini nanti hari Minggu ya, kita di Genteng, lokasinya ada di Man 2 Banyuwangi, atau teman-teman biasanya taunya Man Genteng tuh, yang utaranya jembatan gitu ya. Kita akan berkompetisi di hari Minggunya, tanggal 15 Juni ya. Dan pendaftaran sudah dibuka, terakhir ditutup malam ini banget gitu. Jadi kalau misalkan ada temennya, tetangganya, saudaranya yang sekiranya, ih aku belum daftar, masih bisa nggak ya? Masih bisa gitu ya. Kita tunggu sampai 2359 gitu. Apalagi kakak admin kita, Kak Gita, standby 24/7 buat Juniverse gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada kesulitan apapun itu, silahkan ditanyakan gitu. Insya Allah kami akan bersedia untuk menjawab dan mengarahkan gitu ya. Dan lomba kami sendiri ini cukup menarik dan unik gitu ya, karena kita bukanya mulai dari jenjang paling kecil, dari jenjang TK, SD, sampai dengan SMP. Dan kita mengadakannya pun kompetisinya berdasarkan jenjang kelas. Jadi nanti ada adik kelas 1, ya musuhnya SD kelas 1. Kelas 2 musuhnya SD kelas 2 gitu. Jadi kalian akan fair berlomba berdasarkan dengan jenjang kelasnya masing-masing kayak gitu ya. Dan untuk mata pelajarannya sendiri, kita akan mulai dari 4 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, sains, dan juga IPS. Ini lombanya bergantian ya, teman-teman semuanya. Jadi jamnya tidak sama. Kita akan mulai terlebih dahulu dari matematika gitu ya. Matematika nanti kita start lomba di jam 8 sampai dengan jam 9. Bahasa Inggris di jam 9:10 sampai jam 10:10. Kemudian lanjut lagi ke sains jam 10:20 sampai 11:20. Dan terakhir nanti ada di IPS, kita mulai dari jam 11:30 sampai 12:30. Jadi teman-teman yang sekiranya sudah mendaftar lebih dari 1 mata pelajaran, tolong jamnya ini diperhatikan ya, jangan sampai kelewatan gitu. Karena kalau pengalaman dari beberapa lokasi kemarin, ada yang daftar 2 atau 3 mata pelajaran, tapi abis ngerjain matematika, mereka lupa. Akhirnya mereka di kantin, makan-makan,
tahu-taunya dicariin sama panitia. Ih, ternyata udah 20 menit berlalu gitu. Nah, kan sayang tuh 20 menitnya tadi gitu ya. Jadi jangan sampai miss gitu ya sama jam ujiannya gitu ya. Bisa di-capture dari sekarang biar nggak kelupaan atau nggak nanti Kak Gita pasti akan kirimkan juga di grup ya buat reminder bersama kayak gitu. Kemudian berikutnya teman-teman semuanya, informasi update semuanya bisa dilihat ya di Instagram kami ada di jrchampionship.id. Bagi yang belum follow, silahkan di-follow ya biar nggak ketinggalan informasinya karena kami update di sana gitu ya. Selain di IG, kami juga ada TikTok, jrchampionship.id, silahkan dicari juga. Di YouTube juga ada. Jadi segala informasi kami sampaikan di media sosial kami. Jadi jangan sampai ada yang masih ngerasa, aduh, gimana sih cara daftar Junio ini? Duh, gimana sih cara ngerjain LJK-nya? Nah, jangan khawatir, semuanya sudah kami buatkan tutorialnya, sudah kami upload di media sosial kami. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Dan di media sosial kami ini sebenarnya kami sudah taruh juga tuh ada tab link, isinya lengkap banget mulai dari WhatsApp grupnya, kemudian petunjuk teknis buat lombanya, kisi-kisi lombanya, cara daftarnya dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya segala hal sudah kami buka gitu ya, teman-teman bisa akses. Tapi kalau masih kebingungan gitu ya, bisa ditanyakan di grup gitu ya. Karena Kak Gita juga kan biasanya sering tuh nge-share ya. Paling abis ini nih akan di-share juga kisi-kisinya lagi sebagai reminder. Tapi bagi yang udah ngecek ya, mereka pasti ngeceknya dari sini kayak gitu ya. Gitu. Oke, yang berikutnya sebenarnya teman-teman dari pendaftaran yang nominalnya sudah diketahui bersama ada di 70.000 dengan diskon bundlingnya dan juga kolektifnya. Teman-teman nanti dapat apa aja sih gitu ya? Kan paling itu ya yang jadi pertanyaan gitu. Teman-teman kayak di gambar nanti adalah mungkin yang kemarin lawannya kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Nah, kali ini karena kami hadirnya per jenjang, jadi nggak ada lagi alasan untuk takut mencoba. Oleh karenanya kami apresiasi dengan dikasih piala pemberani ini. Jadi jangan khawatir, semua peserta akan dapat ini gitu. Yang kedua dapat apa lagi Kak? Nanti dapat goodie bag snack ya. Isi snacknya ini ya banyak macam-macamnya. Besok bisa dicek ya. Kemudian juga ada stiker pack yang lucu-lucu ini gitu. Ini kan ada maskot kita gitu ya. Ada dua ikonik ini gitu. Nanti teman-teman semakin sering ikut dengan kita, maka akan sering terpapar dengan dua icon ini gitu ya. Nah, nanti bisa dicari tahu nih, ini icon siapa sih, apa sih gitu ya, kok nongol mulu gitu. Nah, nanti semuanya bisa dicek dan teman-teman bisa dapat ini semua. Jadi, abis ikutan lomba, kalau mau ditempel di tasnya atau di bukunya gitu ya. Nah, sebagai eh kenangan lah pernah ikut Junio kayak gitu gitu ya teman-teman. Jadi di sini nggak sekedar berkompetisi, tapi teman-teman juga dapat pengalamannya gitu ya. Selain pengalaman juga dapat teman-teman baru. Harapannya kayak gitu. Oke? Oke, next. Berikutnya di Junio sendiri ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah hadir di empat lokasi. Ini perlu saya sampaikan ya, biar teman-teman semuanya pada tahu berapa sih jumlah peserta yang sudah ikut Junio sampai dengan saat ini per jam 7 tadi, alhamdulillah kita sudah ada 1.140 peserta di 4 lokasi gitu ya. Dari jenjang TK ada 116, SD 843, SMP ada di 181. Detail-detailnya bisa dicek semuanya ya teman-teman. Ini adalah all peserta dari seluruh regional yang telah diselenggarakan di Junio gitu. Kalau di Genteng sendiri, Kak, di Genteng ada berapa? Nah, oke, kita cek. Khusus di Genteng sendiri, ini teman-teman, sampai dengan malam ini tadi, alhamdulillah sudah ada 207 peserta dan akan terus bertambah karena ini sudah masuk ke admin ya. Karena daftarnya kolektif, jadi masih proses input gitu. Jadi ini nominalnya, jumlahnya akan terus bertambah gitu ya. Bisa dicek nih, saingannya besok ada berapa sih di kelas TK Bahasa Inggris.
di kelas TK Matematika ada berapa? Nah, ini bisa dicek semuanya ya teman-teman ya. Ini jadi pegangan gitu ya, biar jadi penyemangat juga. Oke, besok ternyata sainganku banyak. Oke, besok sainganku nggak terlalu banyak. Nah, apapun itu teman-teman harapannya bisa kasih yang terbaik, karena nanti teman-teman nggak cuma di peringkat regional aja, tapi akan diperingkat secara kabupaten, yaitu saingannya tadi ada 1.100 peserta lebih gitu ya. Jadi jangan main-main, meskipun ini regional hampir penutupan, harapannya teman-teman bisa kasih yang terbaik gitu ya, biar nilainya maksimal kayak gitu. Oke? Oke, kita next dulu. Ini detail acara lombanya. Kalau tadi sudah saya sampaikan gitu ya, jam-jamnya jam berapa. Tapi teman-teman bisa mulai registrasi, kita buka dari jam 7 pagi ya. Ini khusus untuk peserta matematika gitu. Kenapa Kak? Kok matematika dulu gitu? Karena kan yang akan kita perlombakan matematika dulu, biar teman-teman yang mata pelajaran lain nggak kepagian gitu. Tapi kalau misalkan aku pengen datang lebih awal Kak, biar tahu lokasinya, nggak apa-apa, silahkan aja datang gitu ya. Akan tetap kami layani kayak gitu. Tapi kita akan mulai dulu dengan registrasi dari matematika dari jam 7 sampai jam setengah 8. Kemudian kita ada pembukaan acara dulu dari jam setengah 8 sampai jam 8. Ya, biar teman-teman bisa satu visi, satu misi, satu gambaran, dan kondisi mentalnya siap untuk berkompetisi gitu ya. Baru setelahnya kita akan mulai lomba matematika di jam 8 sampai jam 9. Untuk durasi pengerjaan soalnya sendiri sebenarnya ada di 50 menit untuk semua mata pelajaran. 10 menitnya kita gunakan untuk persiapan dan juga nanti saat pergantian, kayak gitu ya. Jadi matematika aktualnya akan mulai mengerjakan di jam 8 lebih 10 sampai jam 9, kayak gitu. Kemudian setelah itu teman-teman yang matematika bisa keluar ruangan dan menunggu hasilnya dulu. Karena kan kami sudah janjikan nih, hasilnya keluarnya nggak akan lama. Paling tidak 1 jam setelahnya gitu ya. Setelah 1 jam hasilnya akan keluar di website. Teman-teman bisa cek melalui akun masing-masing gitu ya. Bagi yang juara, ataupun bagi yang nilainya ternyata belum sampai jadi juara, teman-teman semuanya bisa cek. Dan hasil LJK-nya juga bisa dicek di sana gitu ya. Kalau misalkan sudah ngecek tuh Kak, boleh pulang nggak? Sebenarnya itu hak teman-teman, tapi kami hadirkan juga nih khusus di Genteng. Nanti saat masa tunggu pengumuman, teman-teman bisa bermain bersama dengan komunitas Read Aloud gitu ya. Bagi yang belum familiar, Read Aloud itu ngapain sih Kak gitu ya. Gambarannya sih nanti teman-teman akan mendengarkan cerita bersama, akan membaca buku bersama, ada fasilitas pojok baca buku gitu. Jadi teman-teman nggak akan bosan, sambil menunggu itu nggak bosan gitu, karena ada Read Aloud dan juga ada games-games seru dari panitia gitu ya. Jadi harapannya setelah keluar matematika selesai, jangan balik dulu gitu ya. Sayang banget kalau langsung balik gitu ya. Kemudian setelah matematika selesai Kak, ngapain? Lanjut ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita mulai dari masuk jam 9 lebih 10. Jadi kalau tadi yang ikut matematika dan juga ikut bahasa Inggris, teman-teman bisa geser dulu nih. Ada waktu pergeseran 10 menit gitu ya. Jadi bisa napas dulu, bisa minum dulu gitu ya. Jadi nggak perlu buru-buru kayak gitu. Kemudian setelah selesai bahasa Inggris selama 1 jam, kita lanjut di Science 10 menit kemudian di jam 10 lebih 20 sampai dengan 1 jam kemudian. Dan yang terakhir ada di IPS di jam 11.30 sampai 12.30 kayak gitu ya. Setelah selesai, nanti ada waktu istirahat dulu selama 1 jam. Kita sholat dulu, biarkan panitia makan dulu gitu ya buat ngisi tenaga gitu. Baru setelahnya nanti jam setengah 2, kita akan mulai sesi penyerahan eh, medali juara gitu ya. Bagi yang ternyata belum dapet juara, gimana Kak gitu. Kalau mau tetap hadir, boleh juga gitu ya. Halo teman-teman, suara saya udah jelas? Masuk Kak Amin. Oke, udah masuk ya. Oke, oke.
Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Tadi setelah kita kulik detail jam-jamnya, berikutnya kita akan bahas detail untuk penilaiannya gimana sih Kak? Soal-soalnya apa aja gitu ya. Teman-teman, ini semua materi sebenarnya sudah ada di petunjuk teknis. Jadi kalau mau dibaca detail, nanti bisa dicek di petunjuk teknisnya ya. Jadi kalau kelewatan di sini nggak usah khawatir gitu, oke? Sekarang kita bahas gambaran sekilasnya aja. Jadi soal-soal di Junio ini kita pakai kurikulum nasional untuk tiap jenjangnya dan pakai konsep HOTS, Higher Order Thinking Skill gitu. Buat teman-teman yang tidak terbiasa dengan soal HOTS gitu ya, teman-teman bisa latihan dulu gitu karena bisa disampaikan ini soalnya berbeda dengan soal-soal Olimpiade biasanya kayak gitu. Jadi biar besok nggak kaget gitu. Oke, kemudian di soal-soal ini kami hadirkan soalnya pilihan ganda aja dengan 3 kategori. Ada kategori soal mudah, sedang, dan juga susah. Masing-masing kategori ini pun nilainya juga berbeda-beda gitu ya. Kalau kategori soal mudah nanti benar poinnya 4. Kalau kategori sedang benar poinnya 5, sedangkan kategori susah kalau benar poinnya 6 gitu. Dan jangan lupa kami ada sistem minus. Kalau jawaban teman-teman salah akan di minus 1 gitu ya. Jadi kalau dirasa ragu gitu, baiknya gimana Kak? Ya kalau memang nggak yakin ya sudah, silahkan aja dikosongin gitu ya. Oke, dari sini teman-teman semoga semuanya nangkep ya. Gitu. Kita lanjut dulu. Ini adalah detail kategori soal dan juga jumlah soal di masing-masing jenjang per masing-masing pelajaran. Karena kita berbeda-beda ya jumlah soalnya. Kita mulai bedah dulu dari jenjang TK. Jenjang TK kita ada buka dari 3 mata pelajaran, matematika, sains, dan juga bahasa Inggris. Untuk durasi lombanya semuanya sama ada di 50 menit dengan masing-masing total soal seperti yang ada di gambar gitu ya. Dan masing-masing jumlah soal per kategori juga sudah kami sampaikan. Jadi harapannya teman-teman besok mulai malam ini bahkan ya dipersiapkan gitu. Oke, besok soal mudahnya ternyata ada 6 nih untuk yang TK matematika gitu. Jadi semoga diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab ini kayak gitu ya. Silahkan Bapak Ibu pendamping ataupun orang tua bisa membantu adik-adik untuk berstrategi gitu. Oke? Yang berikutnya kita bedah yang jenjang SD. Jenjang SD juga masih sama ya teman-teman semuanya. Durasi lombanya kita ada di 50 menit dengan masing-masing total soal per mata pelajaran berbeda-beda ya. Matematika ada di 30 soal, kemudian sains ada di 30 dan 35 dan bahasa Inggris ada di 30 dan 35. Jadi bisa dicek sendiri teman-teman ada di jenjang berapa gitu ya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Kalau misalkan besok saat di dalam ruang kelas, adik-adik khususnya ngerasa loh, saya kelas 3 kok dapat soalnya kelas 2 ya. Nah, itu silahkan sampaikan saja ke pengawas ujian ya. Jangan takut buat ngomong gitu ya. Bilang aja, Kak, mohon maaf soalnya salah gitu. Nah, nanti biar dibantu tukar sama teman-teman panitia gitu ya. Jadi teman-teman silahkan mengerjakan sesuai dengan jenjangnya, oke? Dan jenjangnya ini adalah sesuai yang terdaftar. Terdaftar ini nanti teman-teman bisa verifikasi melalui ID card yang akan kita bagikan saat registrasi ulang. Jika dirasa ada kesalahan di sana, segera komunikasikan ke panitia, gitu ya, biar nggak sampai salah kelas. Oke? Oke, berikutnya kita lanjut ke jenjang SMP. Di regional Genteng ini cukup banyak ya peserta SMP dibandingkan dengan regional-regional yang lain. Untuk jenjang SMP sendiri kita mulai buka dari all mata pelajaran, matematika, sains, bahasa Inggris, dan juga IPS dengan durasinya masih sama di 50 menit gitu ya. Cuman jumlah soalnya aja yang berbeda-beda. Oke? Next, yang berikutnya kita akan bahas lagi bentuk LJK-nya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu guru pendamping serta orang tua, besok kami menggunakan paper base. Jadi adik-adik akan kami berikan soal di kertas gitu ya. Dan soalnya ini tidak boleh dibawa pulang. Jadi hanya bisa dikerjakan saat di dalam kelas saja gitu. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan juga lembar jawaban komputer seperti yang ada di gambar kayak ini. Yang perlu diperhatikan adalah di bagian nomor ID JCC. Ini untuk pengisiannya jangan sampai salah ya, teman-teman.
Kalau salah gimana, Kak? Ini nanti akan berdampak ke nilainya kalian. Yang seharusnya muncul nilainya 100, tapi kalau kalian salah ngisi, ya nanti nilainya bisa 0 gitu. Karena sistem kami mendeteksinya berdasarkan nomor ID yang ditulis gitu ya. Jadi sekali lagi diperhatikan baik-baik untuk pengisian nomor ID JCC. Teman-teman semuanya, ini nanti LJK akan kami share di grup. Jadi Bapak Ibu guru, orang tua juga bisa kalau mau ngeprint duluan untuk latihan adik-adik di rumah itu juga boleh ya. Nanti akan dibantu kirim sama Kak Gita malam ini gitu ya. Nah, nanti yang harus diisi di bagian nama peserta cukup nama depan dan belakang saja. Pakai huruf kapital, oke? Kemudian di mata pelajaran silakan sesuai dengan yang diikuti dengan huruf kapital juga dan kelas menggunakan huruf kapital juga serta nama sekolahnya. Kalau nggak cukup gimana Kak? Nggak apa-apa, dilebihin dikit gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah nomor ID tadi. Nomor ID ini sebenarnya teman-teman nanti akan terima dalam bentuk 5 digit. Semuanya akan diawali dari huruf J. Tapi khusus di LJK-nya huruf J-nya nggak perlu ditulis. Jadi cukup angkanya saja. Misalkan nih, Kak Gita nomor ID JCC-nya J0014. Nah, yang ditulis di sini cukup yang angkanya saja, 0014 gitu. Dan cara pengisiannya ini diarsir ya teman-teman. Semuanya dari kelas 1 SD kelas 1 sampai SMP kelas 9, cara pengisiannya diarsir menggunakan pensil 2B yang tebel gitu ya. Biar terbaca sama sistem gitu. Kan sayang kalau jawabannya benar tapi kurang tebel, akhirnya sistem nggak bisa ngebaca. Jawaban teman-teman jadi salah deh, kan sayang gitu ya. Jangan sampai itu kejadian gitu, oke? Kalau misalkan Kak dalam pengerjaannya nanti LJK-nya ternyata sobek karena saya terlalu bersemangat ngisi, gimana Kak? Silahkan minta saja ke panitia untuk diganti gitu ya. Insya Allah segala kebutuhan teman-teman semuanya akan disupport besok oleh panitia. Jadi kalau ada kendala apapun silahkan disampaikan saja, oke? Next yang berikutnya. Nah, ini ketentuan perlombaan teman-teman. Perlu saya sampaikan lagi biar nggak ada yang kebingungan gitu ya. Untuk peserta kita mulai dari siswa aktif di tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Banyuwangi. Kemudian peserta ini mendaftar baik secara individu ataupun kolektif melalui website yang telah disediakan. Website kami adalah crchampionship.id. Segala informasinya untuk mulai pendaftaran, akses nilai, semuanya diakses di website, oke? Yang ketiga, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti mata pelajaran yang sesuai dengan jenjangnya. Anak TK boleh ikut IPS nggak, Kak? Nggak boleh, karena nggak ada tuh. TK IPS tuh nggak ada, gitu ya. Kemudian yang keempat, besok adik-adik semuanya diperbolehkan menggunakan pakaian bebas dan wajib bersepatu, gitu ya. Kalau mau pakai seragam sekolah, boleh. Kalau mau pakai baju biasa, boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi yang penting rapi dan sopan, gitu ya. Yang kelima, saat registrasi ulang di hari pelaksanaan lomba, panitia JCC nanti akan memberikan ID card tanda kepesertaan dan peserta wajib membawa ID card ini untuk masuk ke dalam ruangan karena itu nanti akan digunakan sama panitia untuk memverifikasi peserta gitu ya. Jangan sampai hilang karena ini nanti akan digunakan sampai teman-teman pengambilan medali juara dan sertifikat gitu ya. Yang berikutnya, ketentuan lombanya sendiri. Yang pertama, peserta wajib hadir 1 jam sebelum lomba dimulai untuk melakukan registrasi ulang. Yang kedua, peserta wajib membawa alat tulis sendiri ya, berupa pensil 2B dan penghapus. Selain 2B, boleh nggak Kak? Teman-teman semuanya kami himbau untuk menggunakan 2B ya, biar bisa terdeteksi dengan mudah oleh sistem kami. Oke? Yang ketiga, lembar jawaban hanya boleh diisi menggunakan pensil 2B dan tidak boleh dicoret-coret. Yang keempat, panitia akan membagikan lembar kosong sebagai sarana menghitung bagi peserta di mata pelajaran matematika. Khusus matematika, besok akan dapat kertas buram. Jadi jangan khawatir dan nggak perlu bawa buku catatan sendiri gitu ya. Yang kelima, peserta tidak diperbolehkan membawa alat bantu seperti kalkulator, buku catatan, ataupun alat perangkat elektronik lainnya. Yang keenam, jika peserta telah menyelesaikan seluruh pengisian lembar jawaban, namun waktu pengerjaan masih tersisa. Nah, peserta diminta untuk tetap duduk di tempatnya hingga waktu berakhir.
Peserta juga dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu pengerjaan selesai, kecuali bagi yang butuh ke toilet aja. Jadi untuk adik-adik semuanya, besok nggak perlu buru-buru mengerjakannya gitu ya. Silahkan dikerjakan dengan tenang, dengan nyaman, selama 50 menit gitu. Kalau sudah selesai lebih awal, ya dipergunakan untuk mengoreksi kembali jawabannya gitu ya. Yang ketujuh, jika peserta dalam keadaan darurat membutuhkan toilet, maka panitia JCC akan mengatur pendampingan bagi peserta tersebut menuju ke toilet. Jadi kalau lagi ngerjain, terus kebelet ke toilet, gimana? Bilang aja ke panitia, nanti akan ditemenin sama panitia, gitu ya. Yang kedelapan, di akhir lomba, lembar soal dan lembar jawaban harus diserahkan ke tim pengawas JCC. Dua dokumen tersebut tidak boleh dibawa keluar ruangan oleh peserta gitu ya. Jadi adik-adik semuanya besok hanya boleh mengerjakan itu di atas meja saja ya. Setelah selesai soal dan LB-nya jangan sampai dibawa. Begitupun dengan para orang tua dan juga Bapak Ibu hadirin, mari kita jaga bersama-sama suasana lomba biar kondusif dan juga nyaman bagi satu sama lain. Jadi kami harap untuk tidak memfoto apapun itu gitu ya. Kemudian, yang kesembilan, seluruh peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jalannya lomba. Dan yang ke-10, peserta yang terlambat hadir tetap diperbolehkan masuk ke dalam ruangan, namun tidak diberikan tambahan waktu pengerjaan soal, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan ngerjainnya karena nanti nggak ada tambahannya. Kalau misalkan telat karena macet, karena hujan atau apapun itu, kami nggak bisa mentolerir itu. Kami hanya memperbolehkan kalian masuk tapi berdasarkan sisa waktu pengerjaannya saja. Nggak ada tambahan gitu ya. Kemudian ketentuan yang ketiga terkait dengan diskualifikasi peserta. Bisa berlakukah, Kak? Bisa gitu ya. Bagi siapa saja? Satu, bagi peserta yang kedapatan mencontek atau bekerja sama dengan peserta lain, maka akan langsung didiskualifikasi dan diminta meninggalkan ruangan. Tidak ada pengembalian uang pendaftaran akibat perihal ini, gitu ya. Dua, peserta yang membawa catatan, kalkulator, atau alat bantu lain yang tidak diizinkan akan juga didiskualifikasi, gitu. Yang ketiga, peserta yang melakukan tindakan tidak sopan kepada panitia atau peserta lain dapat didiskualifikasi setelah peringatan diberikan. Yang keempat, peserta yang keluar dari ruangan sebelum waktu yang ditentukan tanpa izin panitia, maka akan dianggap mengundurkan diri, gitu. Yang kelima, keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, gitu ya. Teman-teman, ini sedikit balik lagi ke LJK tadi gitu ya. Tadi sebenarnya sudah sempat saya sampaikan untuk cara pengisian LJK-nya. Untuk SD kelas 1 sampai SMP kelas 9, cara pengisinya diarsir. Khusus untuk adik-adik TK, Bapak Ibu kami sampaikan nanti adik-adik TK cukup mengerjakan di lembar soal saja. Jadi nanti panitia yang akan membantu menyalin ke LJK-nya. Jadi diharapkan diingatkan ke adik-adik TK nanti di lembar soalnya silahkan ditulis nama lengkapnya, kelas, dan juga asal sekolah. Biar panitia nanti bisa dengan mudah membantu menyalin ke LJK-nya. Sering kejadian kemarin di beberapa regional untuk adik-adik TK ini kelupaan. Nggak nulis identitasnya di lembar soal. Akhirnya panitia kesusahan untuk menyalin ke LJK. Ini punyanya siapa ya gitu. Semoga ini tidak kejadian ya di Genteng gitu. Kita minimalisir hari ini gitu. Dan ini nanti adalah hasil koreksinya. Semua peserta bisa mengakses ini di akun masing-masing melalui website gitu ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Ini adalah LJK yang dikerjakan oleh adik-adik. Jadi Bapak Ibu guru dan juga adik-adik ataupun orang tua bisa melihat gitu ya. Untuk yang berwarna hijau dan ada tulisan C, maka artinya ini adalah jawaban yang benar. Jawaban benar yang dijawab oleh adik-adik berdasarkan kunci jawaban gitu ya. Kemudian kalau salah jawabannya kayak gini hasilnya, akan ada tanda silang. Kemudian kuning ini adalah jawaban benar yang seharusnya gitu ya. Jadi besok teman-teman semuanya bisa melihat, oh aduh ternyata saya salahnya sekian nomor di nomor ini gitu ya. Jadi semuanya bisa saling terbuka dan transparan. Nggak ada tuh karangan-karangan nilai kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh pengisian LJK yang salah. Sekali lagi harus saya ingatkan sampai teman-teman capek mendengarnya gitu ya. Karena ini untuk kebaikan kalian sendiri gitu. Kesalahan yang pertama, jangan mencoret atau menghapus jawaban dengan kasar.
Yang kedua, jangan mengisi lebih dari satu pilihan pada setiap nomor soal, maka akan otomatis dianggap salah gitu ya. Yang ketiga, ini salah ya, jangan memberi tanda selain arsiran gitu ya untuk semua kelas dari kelas SD kelas 1 sampai dengan kelas 9. Kalau ada kesalahan, silahkan dihapus hingga bersih lalu ditandai ulang di mana jawaban yang dianggap benar. Ini adalah contoh-contoh pengisian LJK yang salah yang terjadi di beberapa regional sebelumnya. Kita bedah dari yang pertama. Kira-kira ada yang bisa membantu menjawabkah? Di mana letak kesalahan yang di sebelah kiri? Teman-teman boleh on mic? Yang Tidak membantu. jawab, Kak. Iya, Jawabannya lebih dari satu. betul. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih ya Satu, untuk Kak. Kak sama Kak Fitriatul, luar biasa. Jadi benar yang di sebelah kiri nih, nomor ID-nya nggak ditulis, tapi langsung dilingkarin. Ini nanti sistem juga akan kebingungan untuk mengoreksinya gitu ya. Yang kedua nih, yang di tengah, ada huruf J yang ditulis, padahal di pilihannya nggak ada tuh pilihan huruf gitu ya. Jadi ini juga salah. Ini yang paling fatal ini ya, nomor 3. Udah ditulis, tapi lupa diarsir. Gimana Kak? Ya sistem nggak akan ngebaca gitu. Akhirnya nanti nilainya teman-teman nol gitu ya. Jangan sampai ini kejadian di genteng, oke? Udah saya ingatkan berkali-kali dan juga nanti teman-teman panitia yang di dalam ruangan akan mengingatkan dan juga akan melakukan cross-check di bagian nomor ID JCC. Jadi bagi teman-teman yang besok diingatkan sama panitia, silahkan diterima peringatan itu gitu ya. Jangan ngotot balik gitu ya, karena niatnya panitia itu adalah untuk membantu teman-teman supaya besok nilainya keluar bagus gitu, oke? Oke, selanjutnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Penentuan juaranya gimana, Kak? Gitu ya. Teman-teman semuanya, penentuan juara ini akan kita lakukan di tiap regional gitu ya. Penentuannya berdasarkan apa, Kak? Yang pertama, peserta dengan skor akhir tertinggi pertama hingga ketiga. Karena juara regional ini akan kita ambil dari juara 1 sampai dengan 3 di masing-masing mata pelajaran dan masing-masing jenjang gitu ya. Yang kedua, jika terjadi skor akhir yang sama, Kak, antara dua peserta atau lebih, maka nanti panitia akan menentukan urutan finalnya dengan memprioritaskan peserta yang jumlah jawaban benarnya terhadap soal kategori susahnya itu lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, Kak Gita sama Kak Amin nilainya sama-sama 90, tapi ternyata Kak Amin yang nomor 1, itu berdasarkan apa, Kak? Itu artinya nilai jawaban dari soal susah Kak Amin lebih banyak dibandingkan Kak Gita gitu ya. Kalau ternyata soal susahnya jawaban benarnya sama, Kak, gimana? Kita akan lihat lagi dari jawaban benar kategori soal sedang. Kalau itu masih sama, Kak, gimana? Kita akan lihat lagi dari kategori soal mudah, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya bisa kami sampaikan penilaian dan penentuan juaranya ini kategorinya, kriterianya jelas, kayak gitu ya. Dan juara di regional ini nanti akan mendapatkan apa saja, Kak? Yang pertama nih, bisa dapat uang pembinaan dengan syarat ada 40 peserta per kategori lomba. Kalau nggak ada 40, ya berarti nanti nggak bisa dapat uang pembinaannya. Tapi jangan khawatir, karena akan dapat sertifikat juara cetak yang sudah ada namanya. Kemudian juga akan dapat medali juara gitu ya. Jadi teman-teman pulang itu udah dapet dua-duanya, nggak ada tanggungan sertifikat kayak gitu, oke? Makanya jangan sampai ketinggalan bagi yang nanti dapat rezeki jadi juara kayak gitu. Berikutnya, selain juara regional, Kak, kami juga akan menyediakan juara kabupaten. Ini nanti akan kita lihat dari scoring nilai yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi nggak ada tes lagi ya, cukup dari sekali pengerjaan soal di masing-masing regional akan kami peringkat ulang untuk kita ambil juara 1 sampai dengan 3 di masing-masing jenjang, di masing-masing kategori lomba gitu. Jadi harapannya teman-teman dimaksimalkan karena saingan kalian sudah ada 1.000 peserta gitu ya. Jangan tenang-tenang saja nih seolah-olah di genteng besok kok kayaknya cuma dikit ya. Ih, jangan diremehkan gitu ya. Sudah ada 1.000 peserta lebih gitu. Jadi dimaksimalkan sebaik mungkin besok pengerjaannya.
Kemudian Kak, untuk juara paralel se-Kabupaten Banyuwangi ini diambil berapa gitu ya? Sama ya teman-teman, akan kita ambil juara 1 sampai dengan 3. Nanti dapat apa aja? Akan dapat uang pembinaan dengan syarat 100 peserta yang ada di kategori lombanya masing-masing gitu. Terus kemudian akan dapat sertifikat juara cetak yang sudah ada namanya dan juga dapat medali juara. Jadi harapannya teman-teman kalau udah jadi juara di regional, siapa tahu kalau nilainya paling bagus bisa dapat lagi tuh juara kabupaten kayak gitu ya. Sekali lomba langsung dapat 2 kali juara. Ih, kapan lagi kalau nggak di Junio gitu kan? Ini adalah dokumentasi beberapa teman-teman juara gitu ya di beberapa regional kemarin kayak gitu. Oke. Dan dari saya itu saja teman-teman. Semoga sudah cukup menjawab dan memberikan gambaran yang cukup jelas gitu ya. Antusiasme dari teman-teman ini luar biasa. Oke, ini ada yang mulai coret-coret. Kita tahan dulu ya teman-teman, jangan coret-coret dulu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang dirasa masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan gitu ya. Gitu ya Kak Gita ya. Boleh teman-teman bisa on mic? Iya, bener Kak Amin. Gimana teman-teman semuanya? Pasti sekarang lebih berkali-kali lipat lebih paham kan pelaksanaan Junio di Regional 6 nanti. Nah, karena Kak Amin sudah menjelaskan sangat detail, mungkin ada beberapa yang masih belum paham nih, atau terselip tadi atau nggak ikut dari sesi awal sampai akhir gitu. Kalau awal sampai akhir berarti emang nggak ikut ya. Tapi yang jelas kalau misal ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bisa langsung tanyakan dengan raise hand atau bisa di chat di kolom komen atau langsung ngomong juga bisa. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Beneran. Aku Sudah pengen. jelas. Iya, tapi nggak tahu besok minggu anu apa enggak? Apa Halo, jam berapa? Jam berapa mulainya? jam berapa Ayo. mulainya? Dari adik siapa ini? Asa nih. Aksania. Oke, Dek Sania, ada pertanyaan nih untuk Kak Amin katanya. Mulainya jam berapa, Kak? Oke, kalau boleh tahu adiknya ikut mata pelajaran apa ya? Tematika. Matematika, luar biasa. Adik, nanti matematika kita mulai di jam pertama ya. Kita sudah mulai buka registrasinya dari jam 7. Adik bisa datang sebelum jam 7 atau jam 7. Nanti bisa registrasi dulu. Habis itu kita akan ada pembukaan acara dulu. Baru setelahnya kita akan mulai lombanya di jam 8. Gitu ya, Dek ya, yang matematika ya. Adik cuma ikut matematika saja kah? Atau ikut yang lain juga? Matematika saja. Oke, nggak apa-apa luar biasa. Sudah berani nyoba ya di matematika. Besok pagi di jam pertama ya, kita ketemu ya. Oke, kasih pertanyaannya, Dek Sania. Jangan lupa bangun pagi berarti ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi di kolom komentar nih Kak Amin. Untuk Oke, pengisian jawaban mulai kelas TK sampai SMP berarti diarsir semua ya Kak? Gimana tuh Kak? betul. Sekali lagi teman-teman, semua cara pengerjaannya diarsir ya. Khusus untuk TK, nanti ada adik TK mengerjakannya di lembar soalnya saja. Boleh disilang gitu ya. Nanti teman-teman panitia yang akan membantu menyalin ke LJK gitu. Tapi untuk yang SD kelas 1, SD kelas 2 sampai SD kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, langsung dijawab di lembar jawaban komputer dengan cara diarsir. Gitu. Oke, insya Allah sudah jelas ya jawaban dari Kak Amin. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Tadi untuk seluruh peserta dapat apa aja ya Kak dan diberikan waktunya kapan? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi besok adik-adik peserta semuanya saat pulang dari Junio akan membawa beberapa tentengan. Yang pertama ada piala pemberani sebagai apresiasi. Kemudian juga ada tote bag isinya snack dan stiker gitu ya. Teman-teman ini akan dapatnya kapan Kak? Nanti dapatnya saat di dalam ruangan.
Jadi nanti saat mengerjakan, panitia akan memberikan di meja masing-masing sambil membantu mengecek apakah pengerjaan dan pengisian IDJCC-nya sudah betul atau belum gitu ya. Jadi keluar dari ruangan langsung tuh bawa tuh dua tentengan itu gitu. Gitu Kak Gita. Oke, benar ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau belum dapat, nanti akan dapat ketika selesai. Dan kalau misal matpelnya ada lebih dari satu, juga akan dapat lebih dari satu gitu, sesuai matpel yang kalian ambil. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak, apa boleh membawa handphone? Kalau membawa nggak apa-apa gitu ya. Bahkan kalau mau foto-foto di kegiatan juga boleh karena kami menyediakan photo booth gitu. Tapi untuk pengerjaannya sendiri, handphone, catatan, kalkulator, apapun itu nanti silahkan disimpan di tas gitu ya. Dan tasnya ya nggak akan dibuka-buka gitu. Jadi teman-teman pure saat mengerjakan itu nggak ada distraksi apapun dan nggak ada contekan apapun. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman, jelas ya. Jadi kalau HP dibawa aja selama acara nggak apa-apa, tapi kalau waktu ngerjain nggak boleh gitu. Dan lebih baik dimatikan saat mengerjakan. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, untuk data peserta dan ruang lomba di-share tidak ya? Oke, teman-teman untuk verifikasi ya, ini kebutuhan verifikasi berdasarkan pengalaman dari regional-regional sebelumnya, padahal sebenarnya tanggung jawab ini ada di teman-teman semuanya. Karena teman-teman kan mengisi sendiri gitu ya, menulis sendiri mulai dari nama lengkap, kelas gitu. Harapannya apa yang tercantum di web itu sudah betul gitu. Kalau memang ada yang salah, silahkan diedit dari sekarang. Bisa diedit mandiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi dari panitia nanti biasanya akan memverifikasi. Jadi kami akan kirimkan gitu ya untuk total peserta dan juga nama-namanya gitu. Kalau memang masih ada kesalahan, silahkan segera verifikasi ke panitia. Ada batas waktunya. Kalau sampai dengan batas waktu itu teman-teman tidak memverifikasi, terus komplainnya besok di hari H, nah mohon maaf, kami tidak bisa menerima komplain itu gitu ya. Karena ini nanti berpengaruh ke sertifikat gitu. Kalau ada kesalahan nama, ya panitia nggak bisa menerima komplain gitu karena kami sudah melakukan cross check verifikasi dan juga yang mengisi itu dari peserta sendiri kayak gitu. Dan untuk nomor ruangan gitu ya, ruangan saya di mana Kak gitu, itu bisa dicek juga di website gitu ya. Besok dicek sendiri di akun masing-masing. Selain itu, saat verifikasi dari panitia, besok akan kami cantumkan juga kalian ada di ruangan mana. Gitu. Gitu ya Kak Gita ya. Nanti semuanya dapat share-sharean dari Kak Gita di grup Ya, mohon gitu. ditunggu ya, yang sabar. Insya Allah besok malam kami kirimkan di grup gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini cukup bagus pertanyaannya. Mohon maaf Ya. mengulang kembali, kalau arsiran melebihi lingkarannya berarti di sistem tidak terbaca ya Kak. Kalau arsiran kurang dari lingkaran aman, gimana nih Kak? Kalau dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman, eh selagi itu melebihi dikit ataupun kurang dikit, sistem tetap akan membaca. Asalkan tebal. Asalkan tebal. Itu yang pertama ya. Jadi kalau memang, aduh, kelebihan dikit gimana ya gitu, dihapus nggak ya? Nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting tebel gitu Kak Gita. Oke, siap. Gitu ya teman-teman ya. Yang penting tebel, tapi jangan sampai berlubang gitu. Nah, Atau betul. Kalau sampai berlubang ya tapi tidak kalau terdeteksi. bolak-balik berlubang, bingung juga di panitianya kalau ngasih ganti LJK-nya ya. Ya, sayang Kemudian, juga Kak Gita, waktunya dia habis buat ya gonta-ganti. habis buat ngasir lagi kan sayang ya. Kemudian Betul. ada pertanyaan nih Kak, untuk pengumuman juara kabupaten akan diumumkan kapan ya? Oke, untuk pengumuman juara kabupaten nanti menunggu pelaksanaan di 6 regional selesai semuanya ya teman-teman. Jadi paling akhir nanti insya Allah ada di kabupaten, sorry, di regional Banyuwangi Kota di 22 Juni minggu depan. Setelah itu nanti menunggu arahan dari panitia saja gitu ya. Yang pasti tidak akan langsung diumumkan hari itu juga, tapi akan kami membutuhkan waktu untuk verifikasi lanjutan gitu ya. Kalau memang ada nilai yang sama, yang double, nah itu nanti panitia akan mengambil kebijakan tersendiri gitu. Jadi silahkan ditunggu di grup masing-masing informasinya. Jadi kami harap jangan left grup dulu setelah selesai pelaksanaan lomba, karena takutnya siapa tahu adik-adik jadi juara kabupaten gitu.
biar nggak ketinggalan informasi. Gitu sih, Nah, Kak. benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Eh, dan ini juga ya Kak, eh, pengumumannya itu langsung ada di akunnya gitu. Jadi jangan dilupain passwordnya ya teman-teman. Ini biasanya gampang terlupa nih passwordnya. Itu disimpan baik-baik karena kalian nanti kalau mau lihat peningkat, lihat skor, kemudian eh, untuk apa lihat di regional maupun di seluruh regional itu udah ada di sana. Jadi kalau misal pelaksanaan selesai di regional Banyuwangi Kota itu kalian bisa langsung lihat update-nya gimana nilai kalian masuk atau enggak gitu. Cuma pengumumannya kayak Kak Amin si penjelasan tadi harus tunggu verifikasi dulu gitu. Betul. Nah, Kak, Ini sering kejadian ya, Kak Gita ya. ya, Banyak yang sering lupa password. banget. Masalahnya ini Kak, masalahnya gini. Kalau yang nanya satu dua masih bisa dihandle gitu. Tapi kalau banyak nanti nunggunya kelamaan. Kalau nunggunya kelamaan berarti yang lihat pengumumannya kan juga lama gitu kan, harus bersabar gitu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat passwordnya kalau bisa dicatat gitu. Nah, Tuh, Kak. Belum-belum ada yang tanya, gimana kalau lupa password? Gimana kita? kalau lupa password nanti hubungin admin ya. Kita akan bantu untuk proses gitu. Ada lagi pertanyaan Kak, untuk pengisian nama, sekolah, nomor ID untuk anak TK, apa akan dibantu untuk pengisiannya Kak? Untuk pengisiannya nanti kan ditulis di lembar soal bagian depan gitu ya. Kami harap adik-adik bisa mengisi sendiri gitu. Jadi sifatnya dari panitia ini hanya memeriksa saja gitu. Kalau dirasa belum ditulis, maka panitia nanti akan membantu mengingatkan gitu ya. Kayak gitu sih, Kak. Iya, seperti itu ya teman-teman. Sama tambahan ya Kak ya, untuk ID dan juga ruangan itu biasanya kalau ID udah langsung bisa dilihat di akun kalian. Jadi kalau di akun itu kalian masuk, terus klik lomba dan lombaku, itu udah ada ID-nya. Tapi untuk nomor ruangan akan ada update-nya itu besok. Kalau misal file keseluruhan juga besok, jadi mohon ditunggu ya untuk ruangannya. Tapi kalau ID-nya sudah bisa dilihat di akunnya masing-masing. Berarti kalau mereka mau latihan ngisi LJK bisa ya, Kak ya? Apalagi khusus. Bisa banget ya. Kan tidak perlu ruangan kalau untuk mengisi LJK, ya kan? Betul. Gitu. Oh, Eh, ada ada lagi, lagi Kak? pertanyaan sepertinya Kak atau sudah ya? Oh ini kayaknya ada pertanyaan yang belum kita jawab, Kak. Kalau mengikuti dua mata pelajaran atau lebih, registrasinya satu-satu atau gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Untuk registrasinya, teman-teman bisa langsung sekaligus ya. Besok akan kami informasikan juga denah lokasinya seperti apa. Jadi teman-teman ada gambaran masuk ke MAN 2 Banyuwangi seperti apa, registrasinya di mana. Nah, nanti registrasinya biasanya akan kami pisah gitu ya. Semuanya berdasarkan situasi besok gitu ya. Jadi bisa dicek sendiri ada di tenda registrasi yang mana nih. Misalkan Kak Gita ikut dua mata pelajaran. Kak Gita dari kelas SMP kelas 9. Ya datangnya ke tenda registrasi khusus kelas 9. Kemudian nanti langsung bilang aja, Kak saya ikut dua mata pelajaran. Matematika sama bahasa Inggris. Nah itu bisa langsung sekali registrasi nanti dapat dua ID card langsung. Gitu. Iya, benar. Seperti itu ya. Jadi nggak double-double registrasi ulangnya kalau kalian mengambil lebih dari satu mata. Betul. Aman ya untuk semuanya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk seragamnya bebas rapi ya Kak ya. Dan wajib bersepatu. Yes. Gitu. Betul. Beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan juga ada di deskripsi grup ya teman-teman. Kalau misal eh, mau buka apa file petunjuk teknisnya kok kepanjangan gitu, mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang sedang ditanyakan itu udah ada di rangkumannya di deskripsi grup gitu. Jadi kalian bisa coba cek-cek di deskripsi grup. Dan ini kemarin juga ada tambahan nih Kak. eh, Pesan ya dari Kak Amin sebenarnya belum disampaikan ke grup, tapi mumpung ada peserta di sini, Kak gitu sampaikan kalau untuk ada kesalahan di entah itu di nama, sekolah dan semacamnya itu bisa diedit teman-teman. Jadi kalian bisa mengeditnya di akun kalian langsung gitu. Jadi kalian nggak perlu ke admin. Kecuali kalau kalian mau ganti regional ataupun matpel itu baru dari admin
bisanya gitu. Tapi kalau selain itu kalian bisa langsung edit di akunnya. Di mana? Kalian masuk, kemudian ada di menu profil. Jadi ada strip 3 di kanan atas. Untuk kalian buka profil, nanti akan muncul profil kalian, terus ada gambar pensil. Itu bisa kalian klik, nanti bisa diedit semuanya dan jangan lupa disimpan. Dan tambahan lagi, ini biasanya yang kemarin ada yang nanya ya Kak ya, itu nama Yes. peserta itu kalau Mm-mm. bisa kalian sesuaikan mau ditulis seperti apa di sertifikat. Karena nanti nama yang kalian daftarkan, misal kurang apa kapitalnya nggak nggak sesuai, misal depan ada kapital huruf kapitalnya, terus nama kedua ketiganya nggak ada ya sesuai itu gitu namanya. Jadi kalau misal mau diubah juga nggak bisa gitu. Kita menyesuaikan dengan nama yang kalian cantumkan di akun kalian. Jadi kalau memang mau diedit, segera diedit sebelum sertifikatnya muncul. Karena kalau sertifikatnya udah muncul, berarti namanya ya sesuai dengan yang kalian daftarkan. Seperti itu ya Kak Min ya. Betul. Jadi Tuh. sebenarnya tujuan kami menggunakan website ini untuk memudahkan peserta sendiri ya Kak Gita. Jadi Ya. harapannya teman-teman ini dengan punya akun masing-masing, teman-teman bisa edit mandiri, baik dari segi nama, kelasnya, tanggal lahirnya gitu. Jadi verifikasi utama ada di teman-teman gitu, jangan ngandelin panitia kayak gitu ya. Karena kenapa kok kita sangat menekankan bagian ini gitu ya? Pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya ya Kak Gita ya. Ada tuh Ya. terima sertifikat tiba-tiba komplain, loh Kak kok nama saya huruf tengahnya huruf kecil. Loh Kak kok nama saya Gita Permata. Kak kan harusnya Maharani. Loh adik-adik semuanya kita bukan mengarang gitu ya, tapi kita ambil berdasarkan yang kalian tuliskan gitu. Jadi harapannya kita jaga kesadaran bersama gitu ya. Bukan saling menyalahkan gitu, tapi kita mengikuti apa yang teman-teman pinginin kayak kita. Jadi jangan sampai salah mengisi. Iya Gitu. benar. Nanti untuk pertanyaan Kak Ahtar, cara masuknya gimana bisa chat ke admin ya. Nanti admin kasih tutorial cara-caranya untuk buat masuk. Kemudian Betul. untuk Sherlock nanti sebenarnya ada di broadcastnya itu udah ada Sherlocknya, tapi insya Allah akan admin kirimkan insya Allah besok ya semuanya, biar yang baru-baru masuk grup nggak ketinggalan infonya gitu. Tapi untuk misal jadwal, kemudian untuk LJK, insya Allah malam ini kita infokan. Untuk update ID, eh, ruangan, kemudian untuk jumlah peserta, insya Allah baru kalau udah final baru bisa di-share ya Kak Min ya. Betul. Gitu. Besok ya. Jadi Jadi mohon kenapa sih harus dan besok gitu? Karena kan kita penutupan 2359 ya Kak ya. Kayak mau iya ngumpulin tugas benar. nih. 2359 baru kita tutup. Jadi kita olah dulu biar teman-teman besok mudah gitu menerimanya. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya Kak ya. Oke? Apakah nanti ID peserta akan dicantumkan di ID card? Betul. Sangat betul. Jadi informasi yang akan tercantum di ID card itu nanti ada nama, ada mata pelajaran apa saja yang diambil, ada di ruangan mana, dan juga ada nomor ID JCC-nya. Gitu. Jadi semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi LJK ada di ID card gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin semoga apa yang dijelaskan oleh Kak Amin sampai teman-teman paham semuanya. Kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa diinfokan ke admin atau ke grup. Dan bisa dicek juga di petunjuk teknis. File petunjuk teknis tuh lengkap sekali ya Kak ya. Semuanya sudah update ya. Betul. Jadi bisa dipahami dari sana juga. Dan di deskripsi grup juga ada rangkuman untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan di sini. Jadi mungkin itu saja ya Kak ya untuk sesi technical meeting malam ini. Biar kita nggak mengganggu waktu belajar ya. Siapa tahu mau sekedar belajar lagi nih teman-teman Universe biar menang gitu kan. Juga Amin. kompetisinya kan tinggi ya ini untuk regional Genteng ya insya Allah ya. Insya Allah. Mungkin Semangat dong. eh, iya, itu saja ya sesi dari kita ya Kak Amin ya. Terima kasih banyak Kak Amin juga untuk penjelasannya yang sangat-sangat detail tadi. Semoga Amin. dimengerti untuk teman-teman Universe semuanya. Semangat untuk hari Minggu. Terus? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Gitu. Gita, Vince, boleh dong kita foto dulu sama peserta iya yang hadir kita ya. benar.
Ya, benar Kak Amin. Sebelum kita akhiri, boleh dong on cam teman-teman biar bisa masuk TikTok ya. Betul. Ini kita aktif TikTok juga ya, Kak Gita ya. Kalau ada TikTok bisa diikutin ya TikToknya Juni Junio Championship Center gitu. Siapa tahu ada muka-muka kalian nanti ke post gitu. Masya Allah. Ini semangat-semangat Kak Gita. Wah, ini adik-adik Wah, semua. luar biasa. Luar biasa. Selamat berkompetisi ya semuanya. Nanti sampai jumpa di hari Minggu kita ya. Tapi sebelum itu kita foto dulu. Yang nggak berhalangan yuk bisa on cam dulu yuk. Pingin kenalan nih sekilas dengan muka-mukanya gitu ya. Wah, luar biasa. Dari tadi nih yang on cam tuh ada De Alul sama De Stefanus. Luar biasa. Siap ya Dek ya besok ya. Kompetisi ya hari Minggu. Luar biasa. Ya, dipanggil waktu pengumuman juara katanya. Amin gitu ya. Kayaknya ini aja sih Kak Gita. Mungkin yang lain lagi berhalangan ya untuk on cam. Oke, Nggak apa-apa. mungkin langsung aja ya Kak Amin ya. Kita screenshot layar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Boleh semuanya gini Kak Gita ya. Ini huruf J. Oh ya, benar. Oke, Junior. nah, bagus. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semuanya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya atas waktunya. Dijaga sekali kesehatannya. Jangan sampai waktu hari H sakit gitu. Sangat sayang sekali gitu kalau kalian sakit. Jadi dijaga kondisi tubuhnya. Jangan lupa semangat belajarnya. Mungkin itu saja ya. eh, Sesi technical meeting dari Kak Gita dan Kak Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.